rasulahu bil huda wa dinil haq liyahirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pak Kabak yang saya hormati, Bapak Camat yang saya hormati, kawan-kawan para admin dari tiap-tiap kecamatan yang saya hormati, kawan-kawan dari bagian pengadaan barang jasa yang saya hormati. Alhamdulillah pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat sehat dan nikmat kesempatan kepada kita semua. Sehingga pada siang hari ini kita masih bisa bergabung di ruang Zoom. Olehnya itu, sebagai wujud penghambaan kita kepada Tuhan yang menciptakan, pemilik langit dan bumi, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadiratnya. Dan tak lupa, marilah kita mengirimkan salawat dan taslim kepada Nabiullah Al-Mustafa Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil kiamat nanti insya Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi pada siang hari ini kita akan melakukan Zoom terkait kita akan membicarakan hal-hal yang menyangkut dengan pengadaan ya, khususnya pejabat ya, penetapan pejabat pengadaan di masing-masing kecamatan dan di masing-masing kelurahan. Ya mungkin Bapak Ibu sudah tahu bahwa kami dari bagian pengadaan barang jasa dari hari Senin, Selasa sampai Rabu kemarin kita melakukan kegiatan ya. Jadi hari Senin, Selasa kita buat kegiatan di Aula Kantor Wali Kota. Kemudian pada hari Rabu kemarin kita melakukan pertemuan dengan para penyedia ya. Walaupun memang kemarin kita juga melaksanakannya lewat Zoom. Terus terang bahwa kami dari bagian pengadaan barang jasa sejak terbentuk pada awal Januari tahun 2020 terus berbenah bagaimana memperbaiki pengadaan di Kota Tirokoloan sehingga kedepannya pengadaan kita di Kota Tirokoloan bisa berjalan sebagaimana mestinya dan sebagaimana harapan kita semua. Olehnya itu sebagai langkah ikhtiar kami dari bagian pengadaan barang jasa, maka siang hari ini kami mengundang Bapak Ibu semua dari kecamatan untuk bergabung di ruang Zoom ini dengan acara mungkin acara pokoknya terkait dengan pejabat pengadaan, tapi nantinya juga kalau misalnya ada hal-hal yang mau ditanyakan atau mau dikembangkan, silakan saja ya, kita buat babakan diskusi. Baik, Bapak Ibu, mungkin itu pengantar dari kami selaku moderator. Sebelum kita membuka babakan diskusi, ada pengarahan dari Pak Kabak. Kepada Pak Kabak dengan hormat kami persilakan. Baik, cek sound. Cek. Ya, mantap Pak Kabak. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Numan atas kesempatan diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua yang sudah hadir di sini, yang saya hormati Pak Camat, yang saya lihat di sini Pak Camat Oba Selatan ya, sama Pak Camat Tidore Selatan ini. Dan Bapak Ibu yang mewakili kecamatan yang sudah bergabung, yang saya hormati rekan-rekan dari bagian pengadaan barang jasa. Semuanya Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala karena masih diberi kesehatan ini bisa bergabung di ruang Zoom yang orang sudah siapkan ini. Bagaimana yang saya infokan tadi siang. Jadi Bapak Ibu semua yang saya hormati, di kesempatan sore ini sesuai dengan yang diinfokan di grup WA tadi bahwa terkait dengan pengangkatan pejabat pengadaan ya, Ibu. Ini terkait dengan orang mau percepatan dan
kelancaran, demi kelancaran pelaksanaan pengadaan barang jasa ke depan 2024 ini. Ini kan kecamatan dan kelurahan juga kan termasuk ke instansi yang tidak dikecualikan dari peraturan presiden. Sama saja pemberlakuannya kan. Kecamatan, kelurahan, dinas, badan, kantor, kan semua pemberlakuan aturannya kan sama semua. Makanya karena yang orang lihat ini kan yang terutama kecamatan kelurahan ini soal SDM yang memiliki kompetensi itu kan sangat minim sekali. Bisa dibilang tidak ada sama sekali lah pegawai di kelurahan dan kecamatan yang sudah memiliki sertifikat pengadaan barang jasa tingkat dasar level 1, apalagi yang sertifikat kompetensi bahkan tidak ada sama sekali. Makanya oleh karena itu orang merasa penting untuk orang kumpul semua camat 8 kecamatan ini biar orang menyatukan persepsi pemahaman bersama bagaimana teknisnya ke depan. Karena orang tahu bahwa nanti pada saat pengadaan barang jasa itu kan ada dua pihak yang paling berperan, yaitu pejabat pengadaan dan pejabat pembuat komitmen. Dua pihak yang namanya pelaku pengadaan itu syaratnya harus punya sertifikat kompetensi. Sertifikat kompetensi, tapi amanat regulasi terbaru dan relaksasi terbaru dari LKPP untuk bulan Januari 2024 ini telah terbit surat edaran LKPP yang terbaru yang intinya dia dapat membolehkan pegawai yang sudah punya sertifikat tingkat dasar yang sudah mati pun, yang sudah tidak berlaku pun masih bisa dipakai lagi, termasuk yang sertifikat level 1 yang sudah tidak ini tetap bisa digunakan dan ditugaskan sebagai pejabat pengadaan maupun PPK. Oleh karena itu pada kesempatan ini mudah-mudahan sudah ada semua ini camat-camat dari perwakilan kecamatan 8 kecamatan ini. Saya mau sampaikan bahwa di tahun 2023 lalu kan orang koordinir kecamatan untuk orang tugaskan pegawai yang ada di bagian pengadaan ini yang punya sertifikat, orang tugaskan tong berbagi secara merata ya untuk orang bisa membantu kecamatan mengawal pengadaan langsungnya PL kan menggunakan pejabat pengadaan. Makanya karena tahun ini orang punya personil yang punya sertifikat dia bertambah. Makanya orang merasa perlu untuk melakukan revisi SK karena orang mau bagi merata kepada orang punya pegawai yang sudah punya sertifikat di sini. Namun demikian orang tidak menutup kemungkinan bagi kecamatan yang misalkan di kecamatannya punya ada pegawai yang punya sertifikat dasar level 1 dan pegawai yang bersangkutan itu bersedia. Kalau misalkan ada yang seperti itu maka bisa diusulkan namanya kepada kepala bagian pengadaan barang jasa, karena ada satu hal yang selama ini orang agak terlewatkan atau orang terlupakan, itu kaitan dengan pengangkatan pejabat pengadaan. Salah satu ketentuan yang diatur dalam regulasi di peraturan LKP nomor 7 tentang SDM pengadaan barang jasa itu semua pejabat pengadaan yang ada di SKBD itu sebetulnya dia harus mendapat rekomendasi dari kepala UKPBJ. Sebetulnya ada pasal yang mengatur seperti itu. Oleh karena itu mungkin di saat yang sekarang ini orang ingin ditertibkan mulai dari kecamatan nantinya ada orang secara teknisnya orang minta masing-masing kecamatan membuat surat resmi permohonan rekomendasi pejabat pengadaan. Jadi perihalnya permohonan rekomendasi pejabat pengadaan. Nanti teknisnya akan saya serahkan kepada Pak Iman untuk mungkin ada contoh surat dari Pak Iman bisa di-share juga atau bagaimana. Teknisnya yang jelas ada surat baru dari kecamatan yang perihalnya permohonan rekomendasi pejabat pengadaan. Kalau misalkan di kecamatan ada yang sudah punya orang yang bisa ditetapkan, langsung cantumkan namanya. Kalau misalkan belum, dikosongkan saja, nanti diminta dari bagian pengadaan untuk memberikan rekomendasi. Kemudian yang berikut, setelah nanti Pak Eman mungkin menyampaikan terkait hal-hal teknis mengenai
bagaimana caranya mengajukan surat permohonan maupun bisa men-share contoh SK-nya. Nanti orang bisa lanjutkan dengan diskusi juga. Diskusi kalau misalkan ada hal-hal yang mau dipertanyakan terkait tugas pengadaan barang jasa bisa didiskusikan di kesempatan ini juga. Saya pikir mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di awal ini. Saya kembalikan ke Pak Nimban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kabak. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, jadi yang saya sempat catat dari penjelasan Pak Kabak, yang pertama itu bahwa pemberlakuan regulasi pengadaan barang jasa di semua OPD dan kecamatan itu sama. Jadi antara OPD dan kecamatan sama pemberlakuan regulasinya. Semuanya mengacu di Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Kemudian yang kedua, bahwa pejabat pengadaan dan pejabat pembuat komitmen itu punya peran penting. Makanya dua orang ini dia sangat perlu ya. Jadi pejabat pengadaan dan pejabat pembuat komitmen. Kemudian yang ketiga itu walaupun misalnya ada staf di Bapak Ibu yang punya kompetensi untuk menjadi pejabat pengadaan, tetap diusulkan ke Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa. Ya, nanti kemudian rekomendasi dari Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa yang dikirim ke PA masing-masing, baru kemudian orang tersebut bisa di SK-kan. Itu barangkali catatan penting yang saya sempat catat dari Pak Kawak. Selanjutnya, saya persilakan kepada Pak Emang untuk memberikan apa penjelasan-penjelasan terkait dengan mungkin pom-pom ya, usulan-usulan pejabat pengadaan atau mungkin eh, pom-pom SK atau mungkin ada tambahan-tambahan. Silakan Pak Imam. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iman punya Pak Iman kayaknya ada gangguan jaringan Pak Iman kayaknya. Terhormat Pak Kabak, Mati, Pak Camat, Bapak Ibu yang mewakili camat di masing-masing kecamatan yang berkesempatan hadir di ruang Zoom ini, Pak Numan selaku moderator, ini senior yang luar biasa ini. Pak Indra juga, ini kita punya penyelamat pengadaan ini di Tidore. Yang saya hormati. Baik, Bapak Ibu, izin saya ingin menyampaikan, diberikan kesempatan untuk memaparkan yang disampaikan oleh Pak Kabak tadi. Bapak Ibu, eh, sebagaimana yang telah disampaikan tadi bahwa setelah kita melihat SK pejabat pengadaan kemarin, nah itu ada beberapa kemudian sudah melewati tahun anggaran. Jadi mungkin sebelum kita masuk ke teknis bagaimana usulan dan lain-lain, kami menyarankan kepada Bapak Ibu nanti pada saat membuatkan SK pejabat pengadaan, ya pejabat pengadaan itu eh, tidak perlu taruh tahun anggarannya, tinggal satkirnya saja. Jadi pejabat pengadaan pada begitu saja, tidak perlu pakai tahun anggarannya. Karena itu nanti akan dia berlaku, tetap berlaku sampai jadi tidak perlu lagi ganti-ganti. Tinggal nanti sampai kapan itu mau diperbarui, baru diganti saja. Seperti itu. Tapi itu kembali lagi-lagi kembali ke Pak Camat yang nanti memang ke PA-nya. Jadi kalau memang PA-nya menetapkan tahun anggaran ya tidak masalah. Itu tergantung PA-nya. Kemudian saya izin sebagaimana disampaikan oleh Pak Kabak tadi bahwa sesuai dengan LKPP ya, tadi yang sudah disampaikan regulasinya bahwa semua penetapan pejabat pengadaan itu harus melalui rekomendasi dari KUKPBJ.
Nah, kalau kita mengikuti itu maka harus ada permohonan disampaikan ke KUKPBJ. Nah, karena nanti di UKPBJ sendiri kita nanti akan memetakan semua pejabat pengadaan yang ada. Nanti kalaupun di kecamatan-kecamatan Bapak Ibu ada pegawai yang sudah memenuhi syarat sebagaimana disebutkan tadi, minimal level 1 atau sertifikat dasar atau level 1, itu tinggal dalam usulan nanti disampaikan disertakan dengan nama dan datanya. Disertakan dengan datanya. Nah, sementara yang umum itu disampaikan saja dalam bentuk permohonan nanti kepala apa bagian pengadaan barang dan jasa dalam hari ini kepala KPBJ memberikan rekomendasi. Dari rekomendasi itu baru Bapak Ibu membuatkan SK. Jadi kami nanti akan menyiapkan dalam template SK saja supaya begitu Bapak Ibu sampaikan permohonan masuk, terus kemudian nanti kita keluarkan rekomendasi disertakan dengan SK langsung. Tinggal Bapak Ibu tinggal eh, tinggal memeriksa mana yang perlu diperbaiki. Kalau memang sudah tidak ada lagi yang perlu diperbaiki, itu langsung di tanda tangan saja supaya lebih mempercepat prosesnya. Itu terkait dengan nanti kita akan sharing. Kita akan share contoh permohonan dan kemudian SK-nya. Nah, mungkin forum ini juga sebagaimana tadi yang sudah disampaikan bahwa kita ini kesempatan untuk kita bertemu karena kita dihadapkan dengan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa 2024 ini juga saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu semua saat ini di katalog elektronik itu juga sudah diminta dokumen persiapan. Ini perlu menjadi perhatian Bapak Ibu semua. Dokumen persiapan itu dibuat oleh PPK. Dalam hal ini spesifikasi teknis. Jadi sebelum masuk ke sana, saya ingin menyampaikan bahwa dalam eh, apa nama keputusan LKPP itu yang 122 terkait dengan eh, pelaksanaan katalog elektronik. Di situ disebutkan bahwa yang persiapan pelaksanaan itu terdiri dari 4 tahapan. Jadi purchasing itu sendiri terdapat dua tahapan. Yang pertama itu tahapan persiapan dan pelaksanaan. Nah, nanti di tahap persiapan itu sendiri itu terdiri dari menyiapkan spesifikasi teknis, kemudian memprioritaskan PDN dan TKDN, kemudian memprioritaskan UKM, dan yang keempat mengumpulkan referensi harga. Di dalam belanja katalog untuk 2024 ini itu sudah disertakan dengan dokumen persiapan yang diminta dokumen persiapan. Nah, di dokumen persiapan itu dalam beberapa paparan yang disampaikan oleh beberapa narasumber di LKPP itu lebih ke dokumen spesifikasi teknis. Jadi dokumen spek dalam setiap belanja yang melalui tahapan e-katalog itu wajib diunggah dokumennya. Nah, untuk itu kami juga saat ini sudah menyiapkan template-nya. Jadi kami sudah siapkan template-nya, tinggal Bapak Ibu lihat template itu, kemudian tinggal diisi saja. Jadi nanti ini mungkin gambaran-gambaran kepada Bapak Ibu semua. Nanti sebentar kalau memang kita punya waktu ini, saya bisa sharing untuk bagaimana memperkenalkan dokumen itu kepada Bapak Ibu semua agar bisa disiapkan ketika ada belanja oleh pejabat pengadaan yang Bapak Ibu SK-kan. Nah, kalau ini harapan kami terkait dengan belanja purchasing itu sendiri, tentu kami juga KPPJ yang kemudian ditugaskan menjadi pejabat pengadaan akan melakukan pendampingan sampai pada tingkat penyiapan dokumen dan lain-lain. Itu terkait dengan dokumen-dokumen persiapan pada saat mau purchasing. Kemudian satu hal penting lagi yang mungkin jadi perhatian kita bersama untuk kita diskusikan bersama pada hari ini, yaitu setelah kami melakukan monitoring evaluasi dalam Sirup 2024 ini, kita menemukan ada kegiatan konstruksi fisik yang dilaksanakan di hampir semua kelurahan kalau nggak salah. Nanti bisa dikonfirmasi kalau memang ada yang tidak. Itu nilainya kurang lebih di atas 50 lah, bahkan ada yang sampai di atas 100 lebih. Ini kami ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu kiranya
Harapan kami di 2024 ini semua sistem pengadaan kita itu nanti dicatatkan ke dalam sistem. Jadi nanti pekerjaan konstruksi yang Bapak Ibu laksanakan ketika Bapak Ibu menggunakan penyedia, nah istilah kita kontraktor itu, kalau memang Bapak Ibu menggunakan penyedia, maka kita nanti akan melakukan tahapan mulai dari persiapan, pemilihan sampai penetapan pemenang di dalam sistem. Tentunya dengan pendampingan masing-masing pejabat pengadaan. Yang mana nanti kita akan bantu untuk menyiapkan dokumen-dokumennya, mulai dari dokumen persiapan, pemilihan, sampai pada penetapan pemenang. Nah, untuk itu sehingga eh, apa namanya ini menjadi satu nilai plus bagi Bapak Ibu, khususnya Bapak Ibu camat. Camat dalam hal ini yang selaku PPK ini nanti punya rekam portofolio di dalam sistem. Dan itu menjadi bekal Bapak Ibu ke depan. Jadi harapan kami seperti itu. Artinya selain kita bagaimana mengarahkan pengadaan ini agar berjalan sesuai sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Numan tadi, ini langkah kita untuk bagaimana memperbaiki setiap tahapan pelaksanaan itu. Di samping itu juga, ini juga merupakan satu bahan portofolio bagi Bapak Ibu camat dalam hal ini yang selaku PPK. Jadi mungkin teknisnya nanti kita diskusikan nanti kepada Bapak Ibu semua. Kalaupun memang ada di antara kelurahan-kelurahan tertentu yang kemudian memilih untuk melaksanakan swakelola, insya Allah kita juga akan siapkan dokumen-dokumen pendukungnya. Jadi harapan kami kepada Bapak Ibu Camat yang berkesempatan hadir hari ini, harapannya di dalam pelaksanaan kegiatan sebentar nanti di setiap kelurahan itu, kira kita mempunyai peran aktif untuk melakukan pengawalan. Pengawalan dalam sisi administrasinya sampai pada tingkat pelaksanaannya. Harapan kita bersama, semoga dengan perbaikan-perbaikan administrasi dan lain-lain ini kemudian semoga ini menjauhkan kita dari segala masalah-masalah yang kemudian berakibat yang tidak mengenakan bagi kita semua. Itu yang dapat menyangkut dengan pekerjaan-pekerjaan konstruksi di kelurahan khususnya. Karena kita lihat ini kan rata-rata punya pekerjaan konstruksi yang bermetode pengadaan langsung. Ya, itu nanti di dalam sistem itu dibuatkan paket dalam paket non tender. Tapi bukan pencatatan ya Bapak Ibu. Karena pencatatan kita itu kita fokuskan sesuai dengan surat edaran kemarin itu nanti sebentar dijelaskan lebih detail oleh Pak Indra. Itu di bawah 50 saja. Itu kira-kira begitu. Nah, jadi nanti itu mungkin poin-poin penyampaian yang ingin kami sampaikan di forum ini awal ini. Nanti kalaupun memang ada yang ingin kita diskusikan, kita diskusikan. Kalau memang sempat untuk kita sharing dokumen-dokumennya, insya Allah nanti kami akan memperkenalkan dokumen spesifikasi di kesempatan ini untuk bisa kita pahami secara bersama-sama sebagai bahan Bapak Ibu di kecamatan untuk bisa memberikan penjelasan dan arahan di masing-masing kelurahan. Mungkin itu dari kami sementara, lebih kurang kami mohon maaf. Mungkin ada hal-hal yang kurang, nanti kita diskusikan bersama. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menarik tadi yang disampaikan Pak Imam terkait dengan dokumen-dokumen persiapan e-purchasing. Jadi kalau pada tahun 2023 kemarin, kita kan tidak menyiapkan dokumen persiapan, kita langsung belanja. Masuk di tahun 2024 ini, kita berharap dari semua kecamatan menyiapkan dokumen persiapan sebelum belanja. Jadi ada dokumen persiapan. Tadi disampaikan Pak Imam bahwa dokumen persiapan yang dimaksud itu paling penting adalah spesifikasi. Tapi mungkin ada juga dokumen-dokumen pendukung yang lain. Nanti materi ini sebenarnya sudah disampaikan oleh Pak Emang ya di materi hari Senin kemarin. Saya kira dari Bapak Ibu dari kecamatan juga mungkin ada yang ikut. Jadi tadi Pak Emang hanya merefresh kembali ingatan kita terkait dengan ini dokumen persiapan untuk persiapan belanja e-purchasing. Mungkin Pak Indra, monitor. Iya, Pak Numan, siap Ya, monitor. mungkin sebelum kita membuka babakan diskusi, mungkin Pak Indra mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan. Silakan Pak Indra. Oh, ya, terima kasih Pak Numan.
Eh, Sebenarnya saya cuma ingin merefresh apa yang sudah kita sampaikan di asistensi kemarin waktu di aula. Mungkin ada di antara teman-teman semua, mungkin waktu itu ada Pak Heri juga, ada Ibu Mun, dan Pak Mud juga. Tapi kesempatan ini kebetulan ada Pak Camat. Ya, kami ingin merefresh kembali bahwa untuk semua metode pengadaan, sampai dari mulai purchasing sampai ke tender itu kan ada metodenya masing-masing. Dari yang mulai belanja melalui e-purchasing yang prosesnya sudah dijelaskan oleh Pak Iman. Terus ada juga yang menarik kemarin itu adalah tentang non-tender dan pencatatan non-tender. Nah, ini juga harus menjadi perhatian kita semua bahwa dalam realisasi kegiatan ternyata ada OPD-OPD bukan cuma di kota atau di kepulauan, juga menjadi masalah nasional bahwa ternyata tidak semua pengadaan itu tercatat dalam sistem. Jadi dari sekian puluh program kegiatan yang terinput di dalam sirup itu, hanya 50% saja yang kemudian masuk pada pertanggungjawaban dalam SPSE di sistem itu, baik itu melalui metode tender maupun pengadaan langsung. Dan yang mungkin kemarin itu adalah melalui e-purchasing. Belanja-belanja lain yang realisasinya melalui belanja langsung, yang nilainya di bawah 50 juta, itu ternyata hampir semua, tidak semua ya, hampir semua tidak melakukan eh, laporan pertanggungjawaban realisasi ke dalam sistem di SPSE. Oleh karena itu, bahwa setelah adanya surat edaran Kepala LKPP nomor 63 tahun 2023 kemarin, diminta semua belanja yang dilakukan melalui belanja langsung di bawah 50 juta harus dicatatkan ke dalam SPSE. Jadi ini juga harus menjadi perhatian. Nilainya kecil di bawah 50 juta, tapi karena jumlahnya besar dan masif, itu bahkan kalau diakumulasi nilainya bisa lebih besar daripada pengadaan-pengadaan yang dilakukan dengan metode lainnya, seperti tender, application, dan lain-lain. Jadi pertanyaan, siapa yang bertanggung jawab untuk mencatatkan ini? Nah, ini yang bertanggung jawab mencatatkan ini adalah adminnya PPK. Jadi siapa yang melaksanakan admin PPK, dia harus menginput semua kegiatan pengadaan itu ke dalam SPSE di pencatatan non-tender. Dan untuk kegiatan tender yang disampaikan oleh Pak Iman, itu juga ada metodenya sendiri, yang antara 50 sampai 100, karena ini adalah tugasnya pejabat pengadaan, jadi mohon juga perhatian kepada Bapak Ibu PPK di kecamatan, semua kegiatan non-tender itu, tolong hubungi pejabat pengadaannya, dan untuk kemudian kalau perlu bantuan, kami siap membantu mendampingi sampai mulai dari pelaksanaan sampai pertanggungjawaban kegiatan di SPSI itu sendiri. Mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kepada Pak Eman, kepada Pak Numan, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu semuanya yang masih meluangkan waktu untuk bergabung di ruang Zoom. Sebelum kita memulai babakan diskusi, saya ingin mengulang kembali ya poin-poin penting yang disampaikan oleh ketiga narasumber tadi. Yang pertama, saya ingin ulangi bahwa pemberlakuan regulasi terkait dengan pengadaan barang jasa itu berlaku sama di semua tempat, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, baik itu OPD maupun di tingkat kecamatan. Kemudian poin yang kedua, bahwa pejabat pengadaan dan pejabat pembuat komitmen itu mempunyai peran penting di dalam proses pengadaan barang jasa. Kemudian yang ketiga, bahwa semua pejabat pengadaan yang akan diangkat oleh pengguna anggaran, dalam hal ini Pak Camat, itu harus diusulkan ke Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa. Walaupun orang itu adalah orang internal dari kecamatan, tetap harus diusulkan
ke Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa untuk kemudian diberikan rekomendasi. Kemudian selanjutnya Pak Camat selaku pengguna anggaran baru bisa mengangkat yang bersangkutan untuk menjadi pejabat pengadaan. Kemudian yang berikut, tadi yang disampaikan oleh Pak Emang, kalau boleh SK pejabat pengadaan yang dibuat oleh Pak Camat tidak perlu dipasangi tahun masa berlaku, ya, tidak perlu dipasangi masa berlaku. Supaya maksudnya kalau orang itu berulang, kemudian camatnya juga masih tetap, berarti SK itu masih berlaku. Kecuali kalau misalnya di tahun berikut Pak Camat mau mengganti, ya tetap memang harus dibuat SK baru. Tetapi kalau orang itu tidak diganti, Pak Camatnya juga masih tetap, kan tidak perlu dibuat SK baru. Iya. Kemudian yang berikut, bahwa tahun 2024 ini semua belanja e-purchasing kalau boleh, bukan sebenarnya kalau boleh, itu wajib ya menyiapkan dokumen persiapan e-purchasing. Kalau pengalaman tahun 2003 kemarin kan kita tidak menyiapkan. Tapi tahun 2024 ini kalau boleh semua belanja e-purchasing itu disiapkan dokumen persiapannya. Khususnya tadi yang disampaikan oleh Pak Iman itu adalah spesifikasi. Ya. Kemudian yang berikut, tadi yang disampaikan Pak Indra, bahwa pada tahun 2003 dan tahun-tahun sebelumnya, kita tidak pernah mencatatkan belanja-belanja yang sifatnya non-tender, swakelola dengan pengadaan langsung di bawah 50. Kalau boleh, di tahun 2024 ini, semua belanja-belanja itu dicatatkan di dalam SPC. Ya. Kenapa? Karena sesuai dengan prinsip pengadaan itu efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing adil dan akuntabel, itu bisa dipenuhi. Barangkali itu rangkuman kami selaku moderator dari 3 narasumber. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin berkomentar. Jadi nanti mungkin Bapak Ibu mungkin bisa menyampaikan terkait dengan belanja-belanja apa yang ada di instansi Bapak Ibu. Kemudian mungkin ada masalah-masalah yang dihadapi, mungkin bisa disampaikan. Kemudian kesempatan pertama mungkin saya persilakan kepada Pak Camat Oba Selatan. Silakan Pak Camat. Halo, Pak Camat. Pak Camat Oba Selatan. Atau kita bergeser ke ini aja. Ke Ibu Mun ya, dari Kecamatan Tidore Timur. Halo, Ibu Mun, siap? Jadi mungkin Ibu Mun bisa menyampaikan kira-kira belanja-belanja apa yang ada di Kecamatan Tidore Timur, kemudian masalah-masalah apa yang dihadapi selama ini, dan kemudian apa yang diharapkan dari Ibu Mun. Barangkali itu. Silakan, Ibu Mun. Tapi kalau misalnya mau dikembangkan juga lebih bagus lagi. Silakan, Ibu Mun. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin untuk Kecamatan Tidore Timur kemarin mungkin seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ada usulan dari kelurahan yang mana kita mau pejabat pengadaannya yang direncanakan sudah koordinasi dengan Ibu Iva kemarin, namun ada hal-hal yang disampaikan, mungkin ada aturan yang sudah di-share, mungkin kita belum baca, namun tadi sudah dijelaskan oleh Pak Numan. Nanti kita sampaikan ke Pak Camat untuk rekomendasi pejabat pengadaan yang nantinya bisa untuk dipakai juga untuk kelurahan yang ada di Tidore Timur seperti yang diusulkan kemarin dari kelurahan. Terus yang kedua mungkin ada beberapa hal yang kemarin kita dengan kelurahan juga menjadi kendala, yaitu terkait dengan pengadaan tenda kerucut. Tenda kerucut kemarin karena semua kelurahan, namun sampai pada saat ini juga kita belum tahu kira-kira yang nanti kita gunakan ini penyedianya dari mana begitu. Terus yang berikut lagi ada satu penyedia yang mungkin belanjanya sudah ada di etalase, namun mungkin yang disampaikan oleh Pak Eman kemarin harus ada surat NB-nya mungkin yang belum sempat ada. Jadi mungkin itu yang nanti kita koordinasikan kembali oleh penyedia
terkait dengan ada belanja barang yang sudah ada di etalasenya namun belum diperkuat dengan NB-nya. Mungkin seperti itu saya kembalikan. Ya, makasih Bung. Ya, kemudian kita bergeser ke Sereten Siap ini dari Tidore Utara. Pak Mahmud Sam, siap? Silakan, Tidore Utara. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas kesempatan yang diberikan pada siang menjelang sore hari ini. Ya, Ini Sumanti ini mau apa? yang pertama berikut dengan SK pengangkatan pejabat pengadaan sebagaimana telah dilakukan Kecamatan Utara itu melakukan pengusulan. SK-nya sudah ada, namun belum sempat di bagian pengadaan. Itu yang pertama. Yang kedua menyangkut dengan belanja fisik. Mungkin belanja fisik ini yang perlu disiapkan cukup banyak, namun alhamdulillah dari bagian PBJ sudah bersedia untuk membantu apa-apa yang perlu disiapkan oleh kelurahan nanti. Ya, terima kasih banyak sebelumnya untuk bagian PBJ. Terus yang selanjutnya menyangkut dengan Yang fisik ini Pak, konstruksi ya, konstruksi. Itu bangun apa Ya, saja? konstruksi. Yang fisik. ya, Kelurahan. kelurahan itu ada 10 kelurahan semuanya ada, yaitu ada saluran air, Oh, iya. ada berapa kelurahan saluran air, semuanya fisik di atas 100 juta. Oh. Itu nilainya di bawah 200 atau di atas 200 itu? Di bawah 200, di bawah 200. Kemudian rencananya pakai apa? Swakelola atau pakai penyedia? Untuk ini nanti saya konsultasikan dengan kelurahan dulu, Pak. Oh, siap. Oke. Ya. Iya. Yang lebih gampang mana yang mereka pakai nanti dikonsultasikan ke pengadaan juga. Oh, siap. Terus yang pencatatan non tender, Pak, di bawah 50 juta, mungkin ini cukup banyak dan merepotkan juga untuk admin di kecamatan ya, Pak ya. Iya, siap. Tapi kami dari kecamatan tetap meminta bantuan dan kesediaan untuk membantu kelancaran pada 2024 nanti. Ya, barangkali itu saja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Iya. Selanjutnya kita bergeser misalnya Pak Camat Tidore Selatan sudah standby. Kemudian selanjutnya kita bergeser ke Kecamatan Tidore Selatan. Sekarang Pak Camat sudah standby. Silakan Pak Camat. Masih unmute Pak Camat. Di unmute dulu. Di unmute. Halo? Pak Camat masih mute. Di unmute dulu, di unmute. Suaranya Pak Camat di itu. Suaranya di unmute. Diklik di atas itu, di unmute. Di unmute. Mohon teman-teman di itu. Di unmute. Masih mute itu. Masih mute Pak Camat. Masih mute. Di unmute dulu, di unmute. Di unmute, diklik di atas itu, sebelah kanan di atas. Sebelah kanan di atas di unmute. Masih mute. Halo? Mungkin teman-teman di Boleh minta Kecamatan bantuan. Tidore Selatan bisa dibantu Pak Camat di unmute. Sebelah kanan di atas di unmute. Masih mute ini. Masih mute. Jadi tidak kedengaran suaranya di luar. Cuma kedengaran di internal saja. Halo? Coba teman-teman di Kecamatan Tidore Selatan bisa dibantu Pak Camat di unmute. Di unmute di atas. Halo Andi, dibantu Pak Camat dulu di atas. Di unmute dulu, di unmute. Halo, di unmute dulu. Yang
Halo, Pak Camat, izin Pak Camat, boleh ya, minta tolong satu orang staf aktifkan suara ya di atas sebelah di kanan. sebelah kanan di atas, di unmute dulu, di unmute dulu, di atas itu, sebelah kanan atas, Di atas, sebelah di kanan atas atas. sebelah kanan di atas, di unmute. Ada tertulis mute itu, mute itu diklik. Sudah. Sudah, mantap. Baik, Assalamualaikum Silakan, warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. kawan dan jajarannya Pak Indra dan teman-teman ya, kecamatan Tidore Timur, Kecamatan Selatan dan teman-teman camat lain dan kelurahan, bahwa kegiatan ini sangat Zoom meeting ini sangat penting bagi saya. Kemudian ini menjadi catatan bagi kita orang, catatan bagi per kecamatan, karena persoalan barang yang jasa itu sangat penting, karena saya ingin sampaikan kepada Pak Indra dan kemudian Pak Kaban bahwa di dalam konteks mekanisme regulasi yang baru ini, kemudian termasuk katalog, dan kemudian kemarin sudah dijalankan oleh teman-teman operator dan kemudian teman yang lain di Kecamatan Selatan. Saya ingin bertanya sedikit persoalan barang yang jasa ini, Pak Indra dan Pak Kaban, bahwa kita Tidore Selatan ini sering koordinasi ke LSPE terkait dengan hal-hal yang menyangkut dengan barang yang jasa ini. Saya kira saya cukup kurang begitu memahami persoalan yang menyangkut. Cuma saya sering menyampaikan bahwa saya kegiatan Jomet ini kegiatan sangat luar biasa bagi teman Kaban yang berada di LSP dan teman Pak Indra dan teman-teman. Artinya orang ini hal yang luar biasa, karena seniornya Pak Indra luar biasa, Pak Indra dan Pak Kaban ini cukup luar biasa, cukup memahami semua hal yang terkait dengan persoalan-persoalan ini. Saya cuma karena kita ini masih prosesnya belajar dan kemudian kurang itu, jadi cuma mengikuti apa yang tadi yang disampaikan oleh teman-teman yang sebelum saya menyampaikan tadi. Terima kasih banyak Pak Kaban. Kalau ada hal-hal yang kemudian belum mengerti untuk saya disampaikan dan disampaikan ke saya, mohon diberikan penjelasan yang cukup baik dan terhadap saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Camat Suku Dopu-Dopu. Kemudian kita bergeser ke Pak Camat Oba Selatan. Siap? Halo, Pak Camat Oba Selatan? Oh, masih ini. Kita bergeser ke Kecamatan Oba Utara. Pak Heri? Halo, Pak Heri? Ya, silakan Pak Heri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sedikit hal yang perlu kami sampaikan di sini menyangkut dengan jasa, Pak. Ya, siap. Karena di samping belanja barang, ada juga belanja jasa yang nanti dicantumkan dalam aplikasi e-katalog, Pak. Yaitu Ya. di pengadaan non-tender, pengadaan tidak langsung. Apakah yang pengadaan jasa ini yang apa itu Pak? bisa Maksud contohnya apa itu? Contohnya Yang seperti contohnya apa yang jasa? jasanya seperti jasa servis atau hal-hal siap, terkait siap. dengan sewa jasa begitu, Pak. Oh, siap. Bisa tidak Servis kendaraan ya? Servis kendaraan. Iya, Pak. Oh ya. Fasilitasi untuk pembuatan dokumen terkait yang seperti contohnya tadi spesifikasinya apa, terus dan hal-hal yang disampaikan oleh Pak Eman tadi bisa tidak disiapkan dalam bentuk format tersendiri supaya belanja jasa itu bisa terakomodir nanti, Pak. Mungkin untuk sementara demikian dulu, Pak, untuk disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ada 4 pertanyaan Pak Kabak, Pak Iman, dan Pak Indra. Tapi sebelum Pak Kabak, Pak Iman, dan Pak Indra memberi penjelasan, mungkin saya sampaikan poin-poin penting yang disampaikan oleh 4
kecamatan ya. Yang pertama dari Kecamatan Tidore Timur. Jadi ini berulang sudah disampaikan di hari Senin menyangkut dengan tenda kerucut. Jadi pengadaan tenda kerucut. Nah, kira-kira mungkin bisa merefresh kembali supaya teman-teman di kecamatan ini bisa mendengarkan. Kemudian yang kedua menyangkut dengan nanti saya. Kemudian yang kedua menyangkut dengan ini. Sudah ada tenaga di Kecamatan Tidore Timur yang punya sertifikat yaitu Ibu Muntas Saripah. Mungkin nanti Pak Kabak bisa memberikan penjelasan. Kemudian yang berikut ada barang yang mau belanja di etalase tetapi kemudian penyediaannya belum ada NIB-nya. Mungkin Pak Emang atau Pak Indra mungkin bisa memberikan penjelasan teknis terkait dengan ini. Kemudian dari Tidore Utara, SK-nya katanya sudah ada, cuma belum dikirimkan permohonan usulan ke Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa. Maksudnya SK pejabat pengadaannya katanya sudah ada. Kemudian yang berikut terkait dengan belanja fisik. Nah, mungkin Pak Kabak mungkin bisa memberikan penjelasan. Jadi katanya di beberapa kelurahan ada beberapa kegiatan fisik saluran. Cuma memang belum ada kepastian apakah mereka menggunakan metode swakelola atau mereka menggunakan penyedia. Mungkin nanti Pak Kabak, Pak Iman atau Pak Indra bisa memberikan penjelasan. Kemudian yang ketiga terkait dengan pencatatan non-tender. Mungkin nanti Pak Indra mungkin bisa merefresh kembali ya terkait dengan pencatatan non-tender. Kemudian yang berikut dari Tidore Selatan ya, ini beliau butuh bimbingan dan dukungan. Mungkin nanti ada penjelasan-penjelasan yang bisa disampaikan oleh Pak Kabak, Pak Indra, dan Pak Emang. Kemudian yang keempat adalah dari Kecamatan Ubah Utara. Jadi di Kecamatan Ubah Utara ini ada jasa servis kendaraan. Nah, jadi mungkin maksud beliau mungkin bisa disiapkan template-nya lah. Template mungkin dari template spesifikasi atau mungkin ada template lain. Mungkin ranahnya Pak Iman barangkali. Jadi itu poin-poin penting dari 4 kecamatan. Untuk kesempatan pertama saya berikan ke Pak Kabak. Silakan Pak Kabak. Halo, Pak Kabak terlempar ya? Oh ya, sorry. Peneman, saya siap. Pasono. Pas Siap. Peneman. Ya, Ya, siap, saya siap. cuma ini. Nanti yang apa? Pertanyaan lain orang jawab. Cuma saya tangkap tadi Pak. Dari Tidore Timur katanya sudah ada itu ya, sudah ada. Ya, ada Ibu IPA yang Sudah punya Ibu IPA. sertifikat katanya. Iya. Oke, jadi teknisnya mungkin dari kecamatan bisa komunikasi langsung dengan Ibu Iva dulu tuh. Ibu Iva minta dia kesediaan dia dulu. Kalau yang bersangkutan siap, berarti diusulkan saja, diminta bikin surat dengan perihal tadi saya bilang, perihal permohonan rekomendasi pejabat pengadaan tuh. Nah, dan di dalam surat tersebut dicantumkan namanya Ibu Iva. Terus dia ditugaskan, mau ditugaskan di mana saja. Kalau misalkan di Kecamatan Tidore Timur saja ataukah di kelurahan-kelurahan juga dicantumkan keterangannya dilengkap biar kita kasih rekomendasi juga jelas gitu. Jadi intinya itu. Jadi saya mungkin cuma bisa tanggap yang itu saja, yang lain-lain mungkin saya minta Pak Eman, Pak Indra dan Pak Iman saja menanggapi. Jadi apa nih? Mungkin Pak Kabak menyangkut dari Tidore Utara, SK penetapan SK pejabat pengadaan sudah ada, cuma belum dikirim usulan ke Kabak. Oke, Mungkin Pak Kabak mungkin bisa kasih penjelasan. Yang kedua terkait dengan ini belanja fisik. Jadi di Tidore Utara ini ada belanja fisik, cuma mungkin beliau masih bingung apakah memakai swakelola ataukah menggunakan penyedia. Mungkin Pak Kabak bisa memberikan penjelasan. Oh iya. Oke, pertama terkait dengan tadi loh. Terkait dengan dong sudah bikin SK tapi belum ada rekomendasi. Ya memang betul ini terlambat info ini. Tak apa-apa, tidak apa-apa. Nanti insya Allah orang siasati dengan bikin surat permohonan dengan tanggal mundur saja. Karena rekomendasi dari Kepala Bagian Pengadaan kan sudah keluar juga. Sudah kirim ke orang juga tuh, cuma karena belum ada surat permohonan saja. Nanti insya Allah orang
nanti insya Allah orang buatkan contoh surat apa namanya, surat permohonan rekomendasinya. Nanti orang bisa bikin dengan tanggal mundur sebelum tanggal tanggal penerbitan rekomendasi dari bagian pengadaan gitu. Insya Allah nanti orang buat dia punya contoh suratnya, contoh surat permohonan rekomendasi supaya orang bisa semacam template yang orang bisa isi. Kemudian yang berikut terkait dengan tadi ya, ada kelurahan dan Iya, ada belanja yang fisik, cuma belum menentukan apakah menggunakan swakelola atau menggunakan penyedia. Mungkin Pak Kabak bisa kasih pencerahan iya, sedikit. sebenarnya ini kalau orang berbicara mengenai ketentuan aturan sebetulnya pertanyaan ini tidak bisa ditanyakan di saat sekarang sebetulnya. Misalnya untuk memastikan dia menggunakan cara swakelola atau penyedia sebetulnya kan orang tahu semua bahwa itu kan tahap perencanaan tuh. Tahap perencanaan pada saat RUP kan sudah tahu memastikan sudah dia masuk penyedia atau swakelola. Tapi kalau memang belum bisa belum bisa ditentukan dari awal dan baru sekarang ditanyakan ya, orang tinggal melihat keadaan dan di SKPD yang bersangkutan kira-kira rencananya mau dikerjakan secara sukarela oleh kelompok masyarakat. Kalau misalkan dengan sukarela dengan kelompok masyarakat ya ada mekanisme yang nanti orang bisa jelaskan dia punya teknisnya, tahapan-tahapannya seperti apa. Tapi kalau misalkan tidak dengan kelompok masyarakat berarti sudah pasti dengan penyedia. Kalau sudah dengan penyedia ya yang jelas terang akan arahkan untuk menggunakan secara full procurement atau seluruhnya menggunakan LPC, sehingga nanti orang meminta kepada kelurahan kecamatan untuk memastikan misalkan pakai penyedianya harus sudah sudah terverifikasi di sikap lah supaya orang pilih dalam sistem. Itu menjadi prioritas pertama kalau saya. Kalau misalkan ada yang pengadaan fisik yang nilainya di bawah 200 yang PL itu orang prioritaskan menggunakan full procurement atau yang full lewat LPC itu supaya atau mengurangi pencatatan lah sepanjang penyedia itu bisa terkualifikasi dalam sikap supaya orang bisa pilih klik-klik dalam LPC saja. Kecuali kalau memang terada sama sekali ya itu baru orang pilihan lain orang ini. Tapi saya minta nanti tambahan dari rekan-rekan yang lain terkait dengan pertanyaan tadi. Dari saya cukup demikian Pak Niman. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Kabak. Kemudian Pak Emang, silakan. Pak Emang mungkin bisa ditangkap ya, ada beberapa tadi. Jadi yang pertama tadi menyangkut dengan tenda kerucut itu. Saya sudah dijawab ya Harsin, tapi mungkin bisa direpres kembali. Kemudian yang tadi itu terkait dengan ada barang yang mau dibelanja di etalase, maksudnya ada barang yang mau dibelanja, etalasenya sudah ada, tapi pesertanya yang tidak siap NIB-nya. Nah, bisa dikasih penjelasan. Kemudian tadi menyangkut dengan jasa servis kendaraan. Jadi di Kecamatan Utara itu ada jasa servis kendaraan. Jadi minta tolong katanya kalau ini template-nya atau gimana mungkin bisa disiapkan. Mungkin penjelasan dari Firman. Silakan, Firman. Ya, baik. Terima kasih Pak Noman. Mungkin terkait dengan ketersediaan produk di katalog itu sendiri, kalau ditanya tadi, maka kemarin kan sudah sempat ditanyakan di kegiatan asistensi kemarin terkait dengan tenda. Itu kan saya sudah tampilkan, saya tidak bisa menjawab iya atau tidak, kita saksikan sama-sama saja, dan itu kan ada. Kalaupun ada kemudian calon penyedia yang belum ada dalam katalog, mungkin seperti itu. Misalnya belum ada dalam katalog, kemudian dia punya kemampuan untuk menyediakan barang yang kita butuhkan. Sebagaimana yang kami sampaikan, Bapak Ibu bisa kemudian memfasilitasi yang bersangkutan untuk bisa masuk. Tentu dengan harus memperoleh izin NIB, sebagaimana etalase yang lain dan penyedia-penyedia produk yang lain. Mengurus NIB di PTSP dan kemudian nanti disesuaikan dengan etalasenya, Nah, sekedar informasi kepada Bapak Ibu semua, untuk tenda itu masuk nanti di etalase rumah tangga dan perlengkapan kantor dan lain-lain. Itu ada etalase yang seperti itu. Tinggal Bapak Ibu arahkan saja ke sana, lihat KBLI-nya itu dipenuhi saja.
Tinggal dipenuhi KBLI mana yang mau dipakai untuk masuk ke dalam etalase itu. Kalaupun memang ada calon penyedia seperti itu. Kalau memang Bapak Ibu mau bangun komunikasi seperti itu. Terkait dengan apa namanya bagi penyedia-penyedia yang ya jasa servis ya. Pak Heri dari Oba Utara terkait dengan jasa ini Bapak Ibu bukan hanya jasa saja. Ketika ada kebutuhan barang dan jasa dari satuan kerja Bapak Ibu, misalnya ini kan kita masih dalam konteks kecamatan. Ketika Bapak Ibu memilih metode purchasing karena memang ada calon penyedia yang Bapak Ibu bisa untuk mendorong masuk ke dalam, dan kalaupun etalasenya belum tersedia, maka itu bisa disampaikan dalam bentuk permohonan ke UKPBJ untuk pembuatan telaan etalase baru. Kalaupun seperti itu. Ataupun kalaupun memang ada di dalam satu etalase itu Bapak Ibu lihat KBLI-nya sudah ada, tapi kemudian komponen-komponen barang yang ingin dimasukkan itu tidak ada dalam kategori subkategori di pengumuman dari etalase itu sendiri, bisa Bapak Ibu menyampaikan permohonan untuk kita buat telaan apa revisi terkait dengan etalase-etalase yang bersangkutan. Nah, sehingga harapan kami itu semua nanti terakomodir di dalam apa ini sistem katalog itu sendiri. Nah, kemudian terkait dengan tadi ada kegiatan-kegiatan yang kemudian dimasukkan dalam sistem SPC, sebagaimana saya sampaikan tadi, Bapak Ibu, saya mungkin ingin membawa kita sama-sama berpikir bahwa dokumen-dokumen dan lain-lain yang kami sampaikan baik di asistensi dan sampai hari beberapa waktu kemarin itu semua adalah satu dokumen di dalam yang dipersyaratkan dalam pengadaan barang dan jasa yang menjadi tugas PPK. Sekali lagi itu tugasnya PPK. Yang dalam hal ini adalah kalau di kecamatan camat. Itu tugasnya PPK, camat. Tugasnya PPK. Tapi kami menyadari betul sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Camat Tidore Selatan tadi, tentu ini bukan persoalan apa namanya tidak tahu, bukan. Nah, kebetulan karena kami di UKPBJ yang memang mempunyai ruang akses yang terhadap hal-hal yang seperti itu, jadi kami yang tahu duluan saja. Nah, karena itu kami dalam posisi ini mengambil peran untuk kemudian membantu Bapak Ibu semua. Membantu Bapak Ibu semua dalam menyiapkan template-templatenya dan sebagainya. Jadi intinya kita bersama-sama bekerja bersama-sama untuk bagaimana memperbaiki kualitas pengadaan kita ini ke depan. Saya izin sedikit keluar membawa kita punya pemikiran bersama Bapak Ibu. Terkait pengadaan ini, Bapak Ibu nanti akan bisa merasakan seakan-akan semakin kesini kok kayak semakin repot ya. Kurang lebih seperti itu. Kayak semakin ke sini ku tambah kerja begitu. Kurang lebih seperti itu. Bapak Ibu, sebagaimana saya sampaikan di waktu asistensi kemarin, persyaratan pengadaan barang dan jasa itu sudah diatur dalam ketentuan dan itu berlaku sama sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Numan. Tapi kita selama ini masih lalai dengan hal-hal itu. Masih lalai. Nah, kenapa sampai kita mengarahkan ke sini Bapak Ibu? Saya ingin membawa kita punya pemahaman agar sama dalam satu pemahaman. Salah satu saat ini bentuk apresiasi pemerintah pusat kepada pemerintah daerah itu dalam bentuk reward and punishment. Artinya memberikan penghargaan dan sanksi. Penghargaan ketika indikator-indikator yang diberikan oleh pemerintah pusat itu terpenuhi, maka dia akan memberikan penghargaan. Salah satu indikator yang diukur di pemerintah pusat itu adalah indeks tata kelola pengadaan, yang namanya ITKP. Di dalam ITKP itu sendiri dia mengatur pengadaan-pengadaan baik purchasing, tendering dan segala macam yang dicatatkan ke dalam sistem itu memperoleh nilai plus. Dan itu kita dalam 1 tahun kemarin di tahun 2023 ketika kita menggalakkan e-purchasing kita sudah mendapatkan reward yang alhamdulillah luar biasa. Ini tentu kerja keras dari Bapak Ibu semua, bukan hanya kami saja. Ini kerja keras kita semua. Reward yang didapat itu seperti apa? Reward yang didapat oleh pemerintah daerah dalam bentuk dana yang kemudian itu bermanfaat untuk kita punya masyarakat. Jadi secara garis besar, apa yang hal-hal kecil yang kita buat hari ini
itu berdampak besar pada masyarakat tanpa kita sadari. Tanpa kita sadari, ini pemahaman ini harus masuk bersama-sama dalam pikiran bahwa apa yang torang laksanakan hal-hal kecil ini adalah bentuk dukungan torang terhadap kita punya pimpinan di dalam bagaimana dia mewujudkan visi dan misinya kepada masyarakat. Nah, untuk itu sehingga yang tadi saya sampaikan, kebijakan pengadaan ini dari awal itu sudah ada. Nah, sekarang kami ingin mengembalikan itu pada porsinya sehingga kita ingin mengisi indeks tata kelola tadi. Jadi kira-kira begitu supaya kita punya pemahaman dia sama dulu. Nah, saya misalnya ada pengadaan kegiatan konstruksi di kelurahan. Nanti kan Bapak Ibu bilang, ini kan sejak dana kelurahan kemarin kan tong sudah bikin cara begini. Sebenarnya begitu Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu bukan Bapak Ibu yang ambil bagian. Tetap di dalam pemeriksaan dan segala macam itu diminta. Diminta RAB-nya, spesifikasi teknis itu di dalamnya ada RAB dan lain-lain. Itu diminta. Nah, namun karena memang jadi kami berharap jangan nanti kita disentuh dengan pemeriksaan baru kita sibuk menyiapkan dokumen. Yang kami berharap itu kita siapkan dokumen dulu. Begitu kita nanti kalau memang ada pemeriksaan terkait administrasi kita sudah siap. Jadi prinsipnya kami ingin membantu Bapak Ibu semua untuk sama-sama orang bersiap dalam segala kondisi dan segala macam. Itu terkait dengan bagaimana mempersamakan tong punya persepsi. Nah, saya kesempatan ini mungkin izin di Pak Kabak, Pak In dan Pak Noman sekaligus langsung kasih share apa namanya template sudah, template Oh ya, siap. spesifikasi untuk belanja. Siap. Oh siap. Saya Ya. izin host untuk share screen. Share screen surat template. Teman Sudah. sudah host itu. So co-host, Pak Imam? Sudah Oh, siap. ya. Ya, sudah tampak ini Bapak Ibu? Sudah. Oke. Nah, sebentar saya. Oke. Template yang Bapak Ibu saksikan di apa namanya di layar ini template spesifikasi teknis yang nanti diupload pada saat belanja makan minum. Jadi ini kami sederhanakan dia. Jadi kalau Bapak Ibu kalau mau lihat menyusun spek itu harusnya setiap barang itu disusun masing-masing spesifikasinya. Spesifikasi mutu atau kualitas sampai kuantitas, spesifikasi layanan mutu dan kemudian lain-lain. Ini kami coba sederhanakan dia yang tentunya memenuhi kaidah-kaidah tadi. Tapi tetap kita coba sederhanakan dia. Jadi Bapak Ibu nanti ini sebagai Bapak Ibu sebagai perpanjangan tangan kami dan nanti ke kelurahan bisa disampaikan seperti ini. Kami kasih gambaran umum saja. Saya izin untuk kita ke layar di sini di dokumen spesifikasi teknis pengadaan barang melalui purchasing. Ini paket pengadaan ini nama paketnya. Kemudian PPK itu diisi nama jabatan. Jadi kalau misalnya camat ya camat. Kalau di dinas itu kepala dinas ataupun memang yang ditugaskan oleh PPK, kalau memang sekretaris camat yang bersertifikat, berarti sekretaris camat, misalnya seperti itu. Kemudian metode pemilihan melalui e-purchasing katalog elektronik lokal, link penyedia. Link penyedia ini Bapak Ibu, nanti ketika Bapak Ibu mencari penyedia dalam belanja nih, saya mungkin Bapak Ibu sudah ada gambaran ya, yang operator-operator. Saya izin Bapak Camat, ini nanti operator dong supaya. Ketika Bapak Ibu buka katalog lokal, misalnya pilih etalase makan minum, terus begitu pilih penyedia kan produknya terbuka tuh. Nah itu di copy linknya di atas. Linknya di paling copy paling atas, kemudian dipaste di sini. Ini link penyedia. Jadi kita pakai saja link penyedia. Karena kalau kita mau pakai belanja apa link masing-masing produk itu nanti di ATK yang tentu ada beberapa yang punya belanja yang banyak nanti akan agak banyak dokumennya. Padahal ini kan pekerjaannya cuma pekerjaan sederhana. Jadi tinggal link penyedia saja yang dipaste di sini. Kemudian ini per barang. Jadi di sini nasi kotak ini untuk satu unit. Mutunya spesifikasi mutu ini kan kita harus memenuhi kaidah-kaidah ini. Spesifikasi mutunya di sini garansi pergantian produk apabila ada kerusakan. Ini nanti jadi perikatan. Kemudian link katalog ini sudah tidak ada. Ini nanti dihapus. Link katalog ininya dihapus saja. Karena sudah pakai satu link di atas saja.
Nah, kemudian spesifikasi teknisnya ini nasi kotak, nasi ayam atau nasi ikan kurang lebih seperti itu. Identifikasi PDN ya barang jasa barang ini kan tidak memiliki TKDN namun produk dalam negeri. Ini kan produk lokal murni. Rencana negosiasi pekerjaan termasuk pengepakan dan pengiriman ini bernego dengan penyedia. Kemudian ini barang kedua. Jadi satu poin barang seperti ini saja. Kalau memang ada barang satu lagi snack, kalau belanja sama-sama dengan snack berarti dibuat snack lagi di bawah. Kalau belanjanya hanya nasi kotak saja berarti ini tidak perlu dibuat lagi. Sampai di sini. Ini snack, spesifikasi mutunya, garansi penggantian produk apabila ada kerusakan, spesifikasi teknisnya, nasi kotak, snack kotak, kemudian identifikasinya sama, produk tidak memiliki TKD, namun produk dalam negeri, kemudian rencana negosiasinya sama, pekerjaan termasuk pekerjaan pengemasan dan pengiriman, catatan. Pembayaran atas hasil pekerjaan baru akan diperhitungkan dan dilaksanakan apabila memenuhi kriteria spek di atas, kinerja di atas. Yang kedua, spesifikasi kinerja di atas bukan merupakan dasar perhitungan pembayaran. Bukan dasar ya, tapi merupakan syarat pembayaran hasil pekerjaan. Artinya, perhitungan pembayaran berdasarkan spesifikasi jumlah di bawah ini akan dilakukan apabila sudah memenuhi kriteria sebagaimana yang disebutkan di atas. Jadi, pengertiannya, nasi kotak yang ada di bawah sini, ini hanya bisa dipenuhi kalau dia memenuhi kriteria di atas. Kriterianya seperti apa tadi? Ada garansi pergantian, itu disepakati. Ada pengiriman, dan lain-lain. Nah, sementara untuk kuantitasnya kita buat dalam satu daftar seperti ini saja. Daftar kuantitasnya, makanan kotak misalnya, snack. Kalaupun ada tambahan makanan, ada produk yang lain, tinggal disambung ke kolom berikutnya. Kemudian berikut, harga perolehan atas masing-masing uraian barang di atas sudah harus memperhitungkan komponen harga perolehan di bawah ini ya, seperti ini. Ini kan sudah ada dalam katalog, tapi ini kita perlu muat. Secara akuntabilitas kita sudah memastikan bahwa produk yang kita beli sudah memenuhi kaidah spek yang kita susun. Jadi ini diambil saya dari katalog, saya masukkan di sini. Kemudian spesifikasi waktu. Spesifikasi waktu ini SP itu masa berlaku dengan penyedia berapa hari kalender. Jadi kita pakai hari kalender. Jadi misalnya saya taruh di sini 10 hari kalender. Di belanja berikut Bapak Ibu tinggal bisa edit ini saja. Jadi setelah perlu apa yang baru lagi. Tinggal dia isi nama jumlah kuantitas produk dan lain-lain. Di copy saja. Kemudian spesifikasi layanan. Spesifikasi layanan ini dihapus saja. Ya, yang pertama barang dikirim sampai ke tempat tujuan sehingga siap untuk digunakan atau dimanfaatkan. Manajemen respon time-nya selama masa garansi barang maksimal 1x24 jam sudah mendapatkan respon atas masalah keluhan barang. Apabila barang itu sampai Bapak Ibu lihat ada yang rusak, disampaikan responnya harus 1x24 jam. Itu spek. Jadi spek ini juga sudah jadi perikatan dalam Bapak Ibu membangun kerjasama nanti. Manajemen fixed time selama masa garansi barang, klaim garansi tergantung jenis kerusakan. Jadi misalnya ada kerusakan barang, ya bisa Bapak Ibu ini dan itu dijamin waktunya oleh penyedia. Ini saya kira ini cukup sederhana. Ini untuk makan minum. Jadi sekali lagi nanti dokumen ini akan kami share kepada Bapak Ibu. Nanti kalaupun memang ada pejabat pengadaan tadi misalnya dari Tidore Timur bisa nanti disampaikan untuk bisa jadi dokumennya. Jadi tidak ada masalah. Kita akan bagikan ke sana. Siapapun dia nanti kalau memang dia juga membutuhkan pendampingan pengisian kita siap. Misalnya nanti akan orang bantu untuk ingin pendampingan. Saya kira itu untuk makan minumnya. Kemudian ATK-nya saya izin untuk share lagi. ATK-nya. Nah, sudah ya. Ini mungkin sudah. Sudah. Pak Imam, Ya. lanjut. Ada. Oke, baik. Kalau ATK ini sama seperti tadi, tapi karena ATK ini kan biasa dalam satu kali belanja pengalaman kita 2023 kan ada apa namanya masing-masing belanja itu bahkan sampai 3-40 jenis barang. Jadi kalau kita buat dalam satu masing-masing seperti tadi, wah itu akan saya rasa akan bendahara bembeng full di bukti-bukti. Ya, jadi sekedar ini saja. Ya, kita lanjut. Jadi kita buat spesifikasi jumlah atau kuantitas. Nanti itu ini diisi barang-barangnya. Jadi ini seperti tadi. Dari atas nama paketnya, paket pengadaan, apa belanja ATK, ke kertas kafe, bahan komputer dan lain-lain. Tergantung nama paket yang dibuat dalam paket itu sendiri. PPK nama jabatan. Kemudian metode pemilihan melalui purchasing katalog elektronik lokal.
kota Tidore Kepulauan, link penyedia seperti tadi. Begitu dicari di katalog lokal, terus pilih penyedia, setelah diklik tampilkan, terus begitu tampil, ambil linknya, di copy di sini, dipaste, maksudnya dipaste di sini. Setelah di copy dari link atas, dipaste di sini. Selanjutnya spesifikasi jumlah dan kuantitas. Jadi di sini nanti Bapak Ibu tinggal isi untuk nama barangnya. Misalnya kertas, pena, ketrik, dan lain-lain. Ini diisi di kolom ini. Di kolom ini diisi. Kemudian satuannya di sini. Satuan kuantitas dan kemudian dia volume. Jadi kalau kertas 20 rim ya 20 buah. Kalaupun ketrik 20 buah dan seterusnya. Nah, ini seperti tadi. Harga perolehan atas masing-masing uraian barang di atas harus sudah memperhitungkan komponen harga sebagaimana yang disebutkan ini. Ini sudah ada dalam katalog juga. Kemudian spesifikasi mutu atau kualitas. Garansi pergantian produk jika ada cacat mutu atau tidak dapat digunakan. Misalnya barang yang dibeli ada yang cacat mutu, ini perlu kita muat dalam sini. Kemudian spesifikasi teknis produk di atas sesuai dengan terdapat di link penyedia di atas. Karena pada template umumnya itu spek ini melekat di masing-masing produk. Nah, ini kalau kita susun, yang saya bilang tadi, kalau kita susun masing-masing itu akan cukup banyak. Jadi kita tempatkan redaksinya seperti ini, saya. Spesifikasi teknis produk sesuai dengan yang terdapat pada link penyedia di atas. Artinya bahwa barang yang kita beli pada saat berkontrak ini speknya sesuai yang tertera dalam katalog sebagaimana yang ada dalam link yang tersebut. Kira-kira itu untuk penyederhanaannya. Karena pekerjaan ini juga kan ada yang pekerjaan sederhana saja. Berikut lagi identifikasi prioritas PDN. Ini tinggal Bapak Ibu pilih. Kita pakai yang PDN ini atau yang non PDN saja. Kalau memang ini isi saja di antara salah satu ketika barang-barang yang Bapak Ibu tuh pilih. Kalau memang dia dominan di TKDN di atas 40%, tinggal dipakai yang ini, yang sisanya dihapus. Kalaupun memang barang itu dia tidak memiliki TKDN namun PDN, maka ini saja yang dipakai, yang sisanya dihapus. Kira-kira seperti itu. Bahan impor juga begitu, dihapus kalau memang tidak ada. Berikut rencana poin negosiasi, ya seperti sederhana saja. Pekerjaan termasuk pengemasan sampai dengan pengiriman. Seperti itu saja, itu sederhananya saja. Kemudian catatan masih seperti biasa, pembayaran atas hasil pekerjaan baru akan diperhitungkan dan dilaksanakan apabila memenuhi kriteria spesifikasi kinerja di atas. Yang berikut spesifikasi kinerja di atas bukan merupakan dasar perhitungan pembayaran, tapi merupakan syarat pembayaran hasil pekerjaan. Artinya perhitungan pembayaran itu disesuaikan dengan spesifikasi jumlah di atas. Jadi kalau barangnya 10 rim ya dibayar 10 rim, kurang lebih seperti itu, sesuai pesanan. Spesifikasi waktunya berapa hari kalender, kita pakai hari kalender. Jadi misalnya berkontrak di tanggal 2, terus masa kontrak itu sampai di tanggal 20, berarti tinggal dihitung hari kalendernya. Jadi hari kalender nih, ini nanti bukan hari kerja ya, hari kalender itu berarti hitung semua. Dia hitung sampai Sabtu Minggu juga dihitung karena kalender. Perhitungannya kalender. Lokasi kedatangan barang ini diisi nama satuan kerja Bapak Ibu saja atau kegiatan. Kalau memang itu dikirim ke tempat kegiatan karena misalnya ada BIMTEK terus membutuhkan ATK dan lain-lain, bisa diisi nama tempat kegiatan di sini. Yang berikut spesifikasi pelayanan seperti biasa yang tadi, barang dikirim ke tempat tujuan sehingga siap untuk digunakan dimanfaatkan. Manajemen respon time juga tidak bisa lebih dari 1 24 jam. Artinya kalau barang yang dikirim itu dia ada yang cacat, kita sampaikan informasi harus ditanggapi dalam 1 kali 24 jam oleh penyedia. Manajemen fixed time selama masa generasi barang, klaim generasi tergantung jenis kerusakan. Jadi ada barang-barang tertentu yang memang memiliki masa garansi, berarti penyedia harus menjamin itu. Informasi lain terkait dengan spesifikasi layanan, Bapak Ibu bebas untuk mengisi, meminta pelayanan-pelayanan tambahan dari penyedia, kurang lebih seperti itu. Jadi ini untuk ATK-nya. Jadi ATK itu nanti kita sederhanakan seperti ini Bapak Ibu. Jadi ATK dia seperti ini, nanti maka minum juga tadi. Terus saya izin lagi satu untuk belanja modal. Ini kayaknya agak lumayan banyak jadi. Nah, tadi. Mana? Ternyata? Oh, belum. Sorry. Sebentar. Saya lihat. Tadi spesifikasi mana? Mohon maaf saya agak sedikit. Ya, saya ini
Sebentar, saya izin share screen dulu. Bisa cari di share screen di mana nih? Oh, sorry. Salah. Ini TKP. Spesifikasi. Mana? Oh ya, izin Bapak Ibu, mohon maaf ada sedikit ini. Ini spesifikasi untuk belanja modal. Oke. Jadi kalau belanja modal nanti seperti ini. Ini saya contohkan saja kalau LED monitor. Ini belanja monitor. Terus nanti spesifikasi mutunya dan seterusnya sampai link katalognya juga dibuat seperti diisi dari kalau ini di link produknya. Jadi Bapak Ibu begitu misalnya belanja komputer dibuka di penyedia itu dibuka klik komputernya dibuka baru linknya di copy dimasukkan di sini. Ini link katalog berarti link produk. Kemudian spesifikasi teknis minimal mungkin nanti ini bisa di copy Bapak Ibu, bisa di copy langsung dari link katalog juga bisa. Di copy dimasukkan di sini atau Bapak Ibu punya spesifikasi sendiri bisa di browsing juga bisa untuk dimasukkan dalam spesifikasi minimal. Spesifikasi teknis sama seperti ini nanti kami akan share juga untuk sekaligus dengan pengisiannya. Jadi tidak berbeda dengan yang tadi. Ini identifikasi juga sama, tinggal nanti tergantung barang yang dibeli itu kalau memang di atas TKDN-nya sesuai dengan yang tertera di link produk. Berikut negosiasinya seperti ini nanti disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu semua. Terus spesifikasi kuantitas sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. Spesifikasi waktu, berapa hari kalender Bapak Ibu berkontrak terkait dengan barang yang dibutuhkan. Kemudian ini catatan-catatan negosiasi dalam hal spesifikasi terkait dengan pengepakan dan lain-lain. Ini link. Jadi umumnya saja. Jadi intinya dia sama dengan yang tadi. Layanan yang Bapak Ibu butuhkan ketika berkontrak nanti dia seperti apa? Seperti ini. Melibatkan dalam minta tes resolusi atau apa? Kalau misalnya Bapak Ibu beli laptop berarti spesifikasi layanan misalnya saya minta setelah barang ini datang langsung diinstal kurang lebih seperti itu. Nah, itu masuk dalam spesifikasi pelayanan dan lain-lain. Kemudian pelatihan kalau memang dibutuhkan pelatihan berarti misalnya Bapak Ibu belanja eh, ada produk satu komputer atau apa yang atau infocus atau apa yang memang kita belum paham untuk penggunaannya bisa diminta penyedia untuk nanti ditempatkan dalam spesifikasi pelayanan nih. Dan kira-kira demikian. Untuk singkatnya ini saya kira pengenalan dokumen pada Bapak Ibu. Dokumen ini nanti akan kita share kepada Bapak Ibu semua untuk kebutuhan belanja Bapak Ibu nanti. Saya kira mungkin dari saya lebih kurangnya saya mohon maaf mungkin terlalu panjang tadi dari tadi. Saya sekali lagi mohon maaf pada Bapak Ibu semua. Saya mengajak sama-sama orang menyatukan orang punya persepsi untuk bagaimana menjadikan pengadaan ini menjadi lebih baik dan Kota Tidore insya Allah ke depan mendapatkan apresiasi yang lebih dari pemerintah pusat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemudian selanjutnya mungkin Pak Indra ada tambahan? Tidak ada, sudah yang disampaikan Pak Eman saya rasa itu sudah mewakili jawaban semua Siap. yang harus disampaikan dan pertanyaan-pertanyaan sudah selesai dijawab oleh Pak Eman tadi saya rasa. Iya. Oke, terima kasih Pak Indra. Kemudian saya kembali Ya. ke Ibu Kecamatan Tidore Timur. Sudah bisa Bu dipahami? Iya Pak, mungkin terkait surat rekomendasinya itu bisa nanti kita minta contohnya juga Pak. Oh iya, nanti di-share di ini. Ya, siap. Nanti Pak Iman share di grup pengadaan. Ya, Ini siap apa? Pak. Saya mau tanya, semua yang bergabung di ruang Zoom ini sudah masuk di grup pengadaan Tidore? Sudah semua ya? Masuk semua? Supaya nanti maksudnya satu kali share semua bisa lihat. Jadi tidak ada yang share per ini. Kecuali kalau yang datang ke kantor ya kita layani per orang. Tapi kalau yang ini, yang jauh kita langsung layani di grup pengadaan Tidore. Makanya saya mau cek apakah semua yang bergabung di ruang Zoom ini sudah masuk di grup pengadaan Tidore atau ada yang belum.
Semua sudah masuk ya? Oh iya. Kemudian tadi saya bergeser Tidore Utara. Bisa Pak? Bisa dipahami ya? Nanti kalau ada yang kurang-kurang mungkin bisa Sip. ke kantor. Saya cuma memperjelas saja Iya, bahwa siap. Silakan. kalau Tidore Utara sudah mengantongi rekomendasi dari kepala pengadaan tertanggal 6 Januari, terus Iya. SK-nya juga sudah dibuat. Iya. Jadi kalau ya, Cuman sampaikan ke bagian pengadaan barang dan jasa. iya nanti SK yang sudah dibuat nanti disampaikan ke Pak Kabak supaya nanti dibuat Ya, siap. tanggal rekomendasinya kira-kira supaya disesuaikan dengan tanggal penerbitan SK-nya. Ya, siap. Iya. Kemudian Tidore Selatan aman ya. Kemudian Oba Utara jasa servis. Nanti ini apa? Tadi ada contohnya. Nanti kemudian kalau misalnya mau ini yang detail nanti bisa datang ke kantor Pak, atau bisa menghubungi Pak Imam. Bisa via telepon boleh. Nanti Pak Heri ya. Nanti bisa menghubungi Pak Iman via telepon. Kalau misalnya masih ada hal-hal yang dianggap kurang yang hubungannya dengan servis kendaraan tadi. Tapi servis kendaraan juga itu kalau tidak salah itu etalasenya sudah ada. Jadi etalase ke-16 kalau tidak salah. Servis kendaraan sudah ada. Tinggal barangkali penyedia dengan apa yang ini. Yang tinggal dicek di situ. Ya, Pak Heri, boleh? Kita lanjut ke 4 kecamatan lain. Yang sesi kedua saya persilakan ke Kecamatan Oba. Pak Farid, silakan. Ada yang mau dikomentari? Silakan Pak Farid. Farid masih mute. Masih mute. Masih mute. Dia mute dulu. Sebelah kanan di atas, sebelah kanan di atas. Yang mute itu yang mute diklik. Yang mute diklik. Ada di atas tuh, sebelah kanan di atas. Mute. Halo, Pak Farid. Tidak kedengar suaranya, masih mute. Sebelah kanan atas, Pak. Ada sebelah kanan atas, diklik itu. Sebelah kanan di atas, mute. Halo, Farid. Sebelah kanan di atas, diklik mute. Ada mute itu, mute. Tulisan bahasanya mute. Itu, coba diklik itu, Pak. Halo, Pak Farid. Saya Iya, ini di mana? oke. Aduh, Iya. Oke, sudah kedengaran. Silakan lanjut. terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Yang saya ingin tanyakan yang terkait dengan SK pejabat pengadaan nih Pak. Yang Ya. ini kan proses untuk memperoleh atau memiliki pejabat pengadaan ini adalah dari pihak kecamatan yang mengusulkan ke WLP atau dari Iya, bagian kantor. pengadaan jasa. Iya, siap. Di redaksi atau isi dari rekomendasi itu apakah dari pihak kecamatan langsung cantumkan nama pejabat ataukah nanti hanya bersifatnya bermohon saja nanti ditentukan oleh dari bagian barang dan jasa yang menentukan pejabat nama ini harus menduduki jabatan di kecamatan ini Pak. Maksud saya itu begitu. Jadi begini, Pak Farid. Jadi bisa diusulkan namanya, ke kepala bagian pengadaan barang jasa. Bisa Pak, dicantumkan memang namanya. Bisa. Cantumkan nama, tapi namanya kan akan di kantor tuh bukan. Kalau kita di kecamatan kan belum ada memiliki sertifikat yang untuk menduduki jabatan itu. Jadinya kan nanti dapatnya kan nanti nama dari pengadaan barang dan jasa Pak. Oh, dari pengadaan barang jasa. Sudah kalau pengadaan, saya kira maksudnya ada orang dari Kecamatan Oba yang punya sertifikat dasar. Ada nggak di sana? Belum ada semua. Oh, berarti mengusul. Oh, sudah. Kalau mau mengusul yang di ini di bagian biar diisi kosong saja. Nanti Pak Kabak yang tentukan. Kalau orang internal bagian pengadaan barang jasa. Kecuali kalau misalnya favorit di sana ada orang yang punya sertifikat, itu bisa diusulkan namanya. Oh, Tapi kalau orang bagian pengadaan barang jasa, biar Pak Kabak yang tentukan saja. Gitu. Siap. Makasih lagi Pak. Saya. Kemudian yang lain Pak, masih ada? Ya, sementara demikian Pak. Oke, terima kasih. Kemudian kita bergeser ke
ke Kecamatan Tidore, Ibu Sri Purnawati. Silakan, Bu. Halo, Ibu Sri, bisa dimunculkan videonya? Ibu Sri Purnawati? Halo? Kemudian dari Obat Tengah, ada yang Obat Tengah? Obat Tengah? Ada Obat Tengah? Tidak ada? Obat Tengah? Tidak ada ya? Kemudian tadi Obat Selatan keluar ya? Dari Kecamatan Tidore? Halo Ibu Sri? Ibu Sri? Ibu Sri Purnawati? Kecamatan Tidore, halo? Kemudian, Halo, Assalamualaikum. halo Ibu Camat, ya silakan. Bisa Suara di ini, kecil sekali. Ibu Camat, bisa dimunculkan videonya? Supaya Sebentar. kelihatan mukanya Ibu Camat sedikit. Halo? Halo, lanjut sudah. Halo? Dari Kecamatan Tidore. Oh ya, sudah muncul. Oh, Ibu Nona, silakan. Suara kecil sekali. Sudah, biar kecil saya bisa dengar. Lanjut saja. Silakan Ibu Nona. Halo? Ibu Nona? Kecil suara, Pak. Bisa. Suara mantap. Silakan. Mungkin ada masalah di sana kah terkait dengan belanja purchasing atau mungkin ada belanja fisik atau apakah? Mungkin bisa Ibu Nona jelaskan barangkali. Silakan Ibu Nona. Halo? Ibu terdengar palingan suara itu, Pak. Minta kasih Halo? besar volumenya diperbesar. Halo Ibu Nona? Halo? Bisa dengar? Halo? Ibu Nona? Pak. Suara kecil sekali, Pak. Oh. Terdengar. Halo. Suara saya bisa dengar? Tidak dengar? Halo? Izin suara Pak Numan sudah cukup besar. Mungkin volume di perangkatnya Ibu Ona yang masih Oh kecil. iya. Mungkin setelan ini, Kalau- setelan perangkatnya barangkali, Bu Nona. Iya. Boleh volumenya dinaikkan. Halo, Ibu Nona. Oh, mungkin gangguan kayaknya nih. Gangguan jaringan ini. Kalau begitu kita sementara bergeser kemana lagi nih? Dari Obat Tengah ada ke tidak? Obat Tengah? Tidak ada ya? Halo, Ibu Nona. Halo? Kayak gangguan ini. Halo, silakan. Halo? Tapi jaringan kurang ini, Pak. Oh ya, kalau nanti di kantor saja ya. Nanti 4 Iya, mata saja. Iya, nanti koordinasi Siap. dengan Pak Duk. Siap. Oke, kemudian Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang ingin disampaikan? Pak Samsu? Atau dari Tidore Selatan? Masih ada yang berkomentar? Oh, enggak ada ya. Kemudian Pak Samsu Hadi? Halo? Pak Samsu Hadi? Pak Zulkifli? Sudah tidak ada ya? Iya, kalau sudah tidak ada memang juga waktu sudah menunjukkan jam 16.21. Jadi sekitar 30 menit lagi kita akan bergeser. Nanti ketemu Pak In di kantor. Oh iya sudah. Oke, mantap. Berarti kalau begitu, kalau sudah ada tidak pertanyaan, jadi kita sudahi pertemuan ini. Namun sebelum kita sudahi, ya, mungkin ada
closing statement dari saya mulai dari Pak Indra duluan. Silakan, Pak Indra. Pak Indra, itu apa mood lagi mood Pak? Iya. Oh, cek 1 2. Ya mohon maaf. Lupa pencet. Baik, Bapak Ibu PPK di masing-masing kecamatan se-Kota Tedong Kepulauan yang saya hormati. Terima kasih sudah hadir di ruang Zoom dalam rangka persiapan pengadaan barang dan jasa. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu di ruang ini bisa menjadi sebuah langkah yang kemudian mempersiapkan diri kita untuk menghadapi pengadaan selama tahun 2024. Mungkin dalam beberapa pertemuan kita sering mengulang-ulang menekankan kembali yang sudah kami sampaikan sebelumnya bahwa di pengadaan barang jasa ini regulasinya selalu bersifat dinamis, setiap saat selalu mengalami perubahan. Bahkan untuk e-katalog sendiri yang selama tahun 2023 ada perubahan-perubahan fitur sampai di akhir tahun, dan tahun 2024 ini kemudian dia sudah menjadi keharusan bagi kita semua untuk melengkapi dokumen-dokumen yang diminta sebelum melaksanakan itu. Dan harap juga diingat bahwa semua pengadaan ini, apa yang ada di dalam sirup, nilainya harus sama dengan realisasi dan harus sama juga dengan nilai pertanggungjawaban. Oleh karena itu, ini sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi kita kepada masyarakat bahwa ketika kita berbelanja menggunakan uang masyarakat dalam pengadaan barang jasa, seperti inilah perencanaannya, seperti ini pelaksanaan realisasi, dan sebesar itu pula kami pertanggungjawabkan nilai uang itu kepada masyarakat melalui sistem yang ada di SPSE. Akhirnya, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di ruang Zoom ini, dan kepada Pak Numan, saya kembalikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita bergeser ke Pak Emang untuk menyampaikan closing statement. Silakan Pak Emang. Baik, terima kasih Pak Numan, Pak izin Pak Kabak, Bapak Ibu serta Zoom meeting yang berbahagia. Mungkin dari sekian paparan yang Bapak Ibu lihat tadi dari dokumen-dokumen sebagaimana disampaikan oleh Pak Indra tadi juga bahwa ini adalah upaya kita untuk meningkatkan akuntabilitas kita dalam kegiatan pengadaan ini sendiri. Sebagaimana yang kami sampaikan tadi bahwa segala macam bentuk dokumen persiapan sampai dengan pelaksanaan ini yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu ini sesungguhnya bukan hal baru bagi kita semua, tapi lagi-lagi tentu ini bukan bagi Bapak Ibu yang baru mengenal ini nanti akan dianggap bukan pekerjaan yang agak mudah, tapi kami dari UKPPJ Kepulauan menyadari betul bahwa pemahaman kita semua terkait dengan dokumen-dokumen ini pun masih dibilang dalam tanda kutip masih terbatas. Sama-sama kita akan belajar untuk saling memberikan memboboti setiap apa dokumen-dokumen yang kita punya. Kami dari UKPPJ Kepulauan akan selalu siap untuk mendampingi Bapak Ibu, insya Allah dari tahapan persiapan sampai pelaksanaan untuk kegiatan-kegiatan pengadaan sendiri dari ide purchasing maupun untuk kegiatan pengadaan langsung nanti, insya Allah kami akan melakukan pendampingan. Karena sekedar informasi juga, kami di UKPPJ juga sudah mengagendakan kegiatan asistensi ke masing-masing kecamatan. Itu mungkin insya Allah kami akan agendakan untuk setiap bulan kami akan melakukan asistensi ke Bapak Ibu semua. Asistensi ini kan pendampingan, jadi nanti kita akan mendampingi setiap dokumen dan lain-lain. Harapan kami sangat membutuhkan kerjasama dari Bapak Ibu semua dalam bagaimana kita sama-sama untuk bagaimana memberikan menjaga kualitas pengadaan kita agar menjadi lebih baik ke depan. Saya secara pribadi mohon maaf kepada Bapak Ibu semua, kalaupun memang tadi ada hal kata-kata yang kurang berkenan.
Demikian juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua atas perhatiannya. Masih bersama-sama bersabar untuk orang sama-sama di ruangan tetap di ruang Zoom ini. Demikian mungkin itu saja dari saya. Sekali lagi tetap semangat untuk kita bersama-sama, sama-sama untuk bagaimana memajukan pengadaan di Kota Tidore ini. Demikian, salam pengadaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kesempatan terakhir saya persilakan ke Pak Kabak untuk menyampaikan closing statement dan pertemuan kita pada sore hari ini. Silakan Pak Kabak. Masih mute Pak Kabak, masih mute. Oke, terima kasih buat Kaliman selaku moderator dan Bapak Ibu semua yang sudah setia sampai dengan lewat asar ini ya, di Zoom ini. Insyaallah orang semua sehat-sehat. Jadi saya memantau jalannya pertemuan ini. Saya melihat ada banyak diskusi terjadi dan direspon dengan baik oleh dari bagian pengadaan. Dan saya melihat ada satu hal yang saya pikir perlu orang tindak lanjut lagi nih. Yang pertama yang kaitan dengan materinya Pak Eman tadi mengenai contoh spesifikasi teknik yang saya lihat tadi contohnya makan minum ATK dengan belanja modal ini. Kayaknya saya perlu mengagendakan di pertemuan Zoom kemudian insya Allah untuk semua SKPD. Semua SKPD termasuk kelurahan, kecamatan, bagian insya Allah orang agendakan untuk BIMTEK. Jadi namanya bimbingan teknik. Jadi alokasi waktunya agak lebih lama sedikit lah. Karena orang belajar praktek langsung pengisian contoh dokumen yang Pak Eman bikin tadi. Yang Pak Eman sudah share tapi share-nya agak cepat tadi itu. Mudah-mudahan di satu waktu orang bisa agendakan untuk dilakukan BIMTEK. Jadi orang langsung belajar praktek nanti insya Allah. Sesi. Kemudian selain itu agenda berikut lagi insya Allah satu materinya Pak Indra juga itu saya pikir perlu orang bikin BIMTEK lagi. BIMTEK pencatatan non-tender. BIMTEK-nya orang bikin secara online lewat Zoom juga. Orang nanti tidak ini lewat pertemuan tatap muka langsung tapi lewat Zoom. Kita maksimalkan Zoom ini karena gratis semua. Insya Allah Pak Eman dan Pak Indra insya Allah bisa siapkan materi dan menyiapkan dirinya lebih baik lagi. Mudah-mudahan bisa orang sepakati waktunya untuk teragendakan kemudian di suatu waktu nanti insya Allah. Besoknya sudah hari Jumat. Kalau ini besok nih bukan hari Jumat, orang bisa agendakan. Cuman karena besok hari Jumat waktunya pendek, jadi insya Allah di minggu berikutnya. Atau nanti disepakati kapan nanti orang sepakati bersama. Kemudian yang berikut terkait dengan format untuk surat permohonan rekomendasi pejabat pengadaan. Nanti orang dari bagian pengadaan akan merancang konsepnya, draftnya, baru orang share ke semua. Nanti orang bisa menyesuaikan surat permohonannya. Kemudian yang berikut terkait dengan SK tadi ya sudah disampaikan juga Pak Eman dan Pak Indra tadi. Kalau yang Tidore Utara kalau sudah punya SK dan sudah punya rekomendasi juga harap dikirimkan SK-nya. SK-nya dibuat dalam bentuk file PDF dan dikirimkan ke bagian pengadaan supaya menjadi arsip bagi orang juga di bagian pengadaan. Kemudian hal lain terkait dengan dari Oba Utara tadi saya sempat dengar mengenai pengadaan servis kendaraan ya. Servis kendaraan tadi Pak Niman sudah jelaskan bahwa dalam etalase itu sudah ada juga. Etalase katalog lokal sudah ada. Sisa dari kecamatan berkoordinasi saja. Kira-kira spesifikasi yang akan diadakan itu jasa servisnya seperti apa. Kalau memang bisa dimungkinkan ada penyedia yang di Oba Utara yang tersedia yang bisa memenuhi dan ini orang bisa kasih masuk di katalog saja. Orang kasih masuk di katalog dan orang kecamatan tinggal belanjanya lewat katalog. Kalau itu dimungkinkan, tapi teknisnya nanti
dalam dari kecamatan bisa berkomunikasi langsung dengan bagian pengadaan untuk menjelaskan detail pekerjaannya seperti apa. Detail pekerjaannya seperti apa, dan menyampaikan informasi di sana kira-kira ada penyedia tukang servis yang kira-kira punya izin usaha dan punya memang basic kerjanya dalam servis, bisa orang masukkan dalam etalase. Nah, berarti orang akan bantu untuk masukkan dalam etalase supaya pembelanjaannya bisa tercatat secara sistem dan orang bisa mendapatkan nilai dari orang belanja lewat katalog tersebut. Jadi saya pikir itu ya beberapa hal yang saya sempat tangkap dari diskusi tadi yang bisa saya respon. Hal-hal lain tadi sudah direspon oleh Pak Numan, Pak Indra, dan Pak Eman. Saya berharap mudah-mudahan pertemuan kita ini bisa bermanfaat ya. Nanti kita akan share lagi, kita rekam dan kita share lagi ke semua. Mudah-mudahan yang belum bisa melihatnya kembali. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih buat semua, terutama dari Bapak Ibu dari kecamatan dan juga rekan-rekan saya di bagian pengadaan, Pak Eman, Pak Indra, Pak Numan yang sudah sangat luar biasa memandu jalannya kegiatan kita di sore hari ini. Dan saya mengakhiri saja pertemuan kita di sore hari ini dengan mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dengan ditutupnya pertemuan kita pada hari ini oleh Pak Kabak menandai bahwa pertemuan kita sampai dengan sore hari ini telah selesai. Namun sebelum saya bergeser dari ruang Zoom ini, saya ingin menyampaikan poin-poin atau mereview kembali apa yang disampaikan oleh Pak Kabak, Pak Indra, dan Pak Emang, bahwa kami dari bagian pengadaan barang jasa nanti akan men-share template-template di grup pengadaan Tidore. Jadi kami dari bagian pengadaan barang jasa berharap bahwa semua yang ada di dalam ruang Zoom ini sudah masuk bergabung di grup pengadaan Tidore. Dan disampaikan kepada teman-teman di bahan, mungkin kalau masih ada yang belum bergabung, nanti bisa menghubungi kami di bagian pengadaan barang jasa supaya dimasukkan di dalam grup pengadaan Tidore. Kemudian yang berikut bahwa tahun lalu kita mewajibkan belanja melalui e-purchase itu makan minum dengan ATK. Namun setelah keluarnya surat edaran LKPP, kalau nggak salah nomor 6 ya, itu kami dari bagian pengadaan barang jasa mengharapkan kepada Bapak Ibu semua kita maksimalkan belanja melalui e-purchasing. Jadi kalau misalnya barang-barang itu sudah ada di dalam katalog, sudah ada di dalam katalog, bagusnya kita membelanjakan uang pemerintah melalui purchasing. Kemudian yang berikut menyangkut dengan usulan pejabat pengadaan. Jadi kalau misalnya ada orang internal di kecamatan Bapak Ibu semua yang kira-kira layak untuk dijadikan pengadaan, bisa pada saat membuat usulan ke bagian pengadaan barang jasa yang ditujukan ke kepala bagian pengadaan barang jasa, bisa menuliskan namanya. Namun kalau dia adalah orang internal bagian pengadaan barang jasa, kalau boleh dikosongkan saja. Nanti Pak Kabak yang menentukan siapa-siapa orangnya yang akan ditempatkan di kecamatan-kecamatan. Kemudian yang berikut menyangkut dengan form rekomendasi. Nanti juga form rekomendasi, nanti kami dari bagian pengadaan barang jasa akan men-share di grup pengadaan Tidore. Kemudian yang berikut tadi disampaikan oleh Pak Kabak, mungkin setelah pertemuan ini kita akan melakukan bintek penyusunan dokumen persiapan e-purchasing. Walaupun memang pada hari Senin kemarin Pak Eman dan Pak Indra sudah menyampaikan terkait dengan dokumen persiapan, tapi nanti kami dari bagian pengadaan barang jasa akan memberikan pemantapan sehingga semua belanja-belanja di semua kecamatan itu menjadi mantap jaya. Ya. Kemudian yang berikut tadi disampaikan Pak Kabak juga, kemungkinan nanti kita akan buat bintek pemantapan terkait dengan pencatatan non tender.
Barangkali itu poin-poin penting pada diskusi kita dan pertemuan kita pada siang sampai sore hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu memenuhi undangan kami. Semoga apa yang kita lakukan ini bernilai ibadah, karena ini adalah proses belajar. Tentu dengan proses belajar ini saya kira insya Allah kita akan mendapatkan pahala jariah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Demikian, dengan ucapan alhamdulillah saya menutup ruang Zoom kali ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Bapak Ibu yang masih ada kesulitan bisa datang ke bagian pengadaan barang jasa atau bisa juga menghubungi via phone ke Pak Emang atau Pak Indra atau mungkin dengan Pak Andi atau mungkin juga dengan saya juga ya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Dulu saya cuma bilang rindu beta balik. Apa masih rekod apa?